Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Muhrib Channel. Kali ini kami akan mencoba membahas ilmu tajwid, yaitu tentang bab huruf mad dan bagian-bagiannya atau macam-macamnya. Bab hurufil mad wa aqsamuhu. Definisi mad secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan, sebagaimana tertera dalam kitab Syifa'ul Jinan. Wa huruful madhi salasun tusafu al-wawu summa al-ya'u summa al-alifu. Huruf mad itu ada 3 macam, yaitu wawu, ya, dan alif. Wa syartuha iskanu wawin ba'da dom wa sa'mu ya'in ba'da kasrin multazam. Wa alifun min ba'di fatin waqa'a wa labtu nuhiha likulli jama'ah. Adapun syarat huruf mad adalah apabila ada wawu jatuh setelah dhamma, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah, maka disebut mad. Ya, contohnya istilah lafaz nuhiha. Bagian pertama yaitu mad tabi'i, sebagaimana dalam syahidnya di kitab Syifa'ul Jinan. Fa in faqad tabata harfi sukun wal hamzu fal madu tabi'i yakun. Apabila setelah huruf mad tidak ada huruf yang sukun, maka disebut mad tabi'i. Seperti contoh alladzina amanu wa kanu, panjangnya kira-kira 1 alif. Bagian yang kedua yaitu mad wajib muttasil, sebagaimana syahidnya atau dalilnya dalam kitab Syifa'ul Jinan. Wa in talahul hamsu fi kalimati fa wajibun muttasilun kajaati. Apabila ada huruf mad yang setelahnya berupa huruf hamzah dan terdapat dalam satu kata atau kalimat, maka disebut mad wajib muttasil. Seperti firman Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'atihi hani'am mari'a. Sedangkan perkiraan panjangnya ulama qurra atau ulama ahli tajwid berbeda pendapat. Di sini ada beberapa catatan. Seandainya ada wawu dan ya jatuh setelah fathah, itu tidak disebut huruf mad, akan tetapi disebut huruf lain. Tidak panjang bacanya seperti lafaz khaufun as-sayf, kecuali apabila huruf yang jatuh setelah wawu dan ya tersebut berupa hamzah, maka bisa dibaca panjang seperti syai'un, ya, syai'. Tersebut dalam kitab Nihayatul Qaul al-Mufid mengurangi atau menambahkan panjangnya mad tabi'i dari 1 alif itu hukumnya haram secara syara. Jadi disiksa pelakunya, diberi pahala yang meninggalkannya. Adapun orang bodoh yang melakukannya termasuk bid'ah yang buruk, karena itu wajib dijauhi. Disebut wajib karena ulama sepakat wajib membaca panjang. Disebut mutasil karena huruf mad tersebut bertemu hamzah dalam satu kalimat yang sama. Panjang menurut ulama Imam Abu Amr Al-Qulun dan Ibnu Katsir 1 alif setengah. Ya, menurut Abu Amr dan Al-Qasai 2 alif. Menurut Hashim 2,5 alif. Menurut Warosh dan Hamzah 3 alif. Semua itu harus dilakukan dengan melalui berguru pada guru yang ahli qurra, ya, karena tidak bisa dikira-kira sendiri tanpa melihat prakteknya. Bagian yang ketiga yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil sebagaimana syahidnya wa in talahu wa bi ukhra tasala fa jaizun muttasilun kana ila. Apabila ada huruf mad yang bertempat di akhir kata atau kalimat, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kalimat lain atau kata lain, setelahnya tidak ada yang memisahkan antara mad tersebut dengan hamzah, maka disebut mad jaiz munfasil. Seperti lafaz
la ilaha wattaqu ilaihi wattabi'uni ahdikum. Sedangkan kadar panjangnya mad jaiz munfasil itu sama dengan mad jaiz muttasil. Sebagian ulama qurra menyebut sama dengan mad tabi'i. Di sini ada catatan, disebut jaiz karena ulama qurra berbeda pendapat terkait kadar panjangnya. Adapun pembagian yang keempat yaitu mad lazim mutawal. Seperti dalam syahidnya, wa iyyakum ma ba'dahu musyaddada falazimul mutawwalun kahada. Apabila ada huruf mad yang setelahnya berupa huruf yang ditasydid, maka huruf mad maka harus disebut mad lazim mutawal, seperti lafaz man haddallah yuwadduna aduhajjuni. Sedangkan panjangnya ulama qurra sepakat yaitu 3 alif. Kata kullu sakirin ta'aswala mukhaffafan aw yakunu aw musaqalan mukhaffafan yakunu aw musaqala. Begitu juga disebut mad lazim mutawal, yaitu huruf mad yang setelahnya berupa huruf mati serta asal matinya. Maksudnya tidak hilang ketika waqaf atau wasal. Sama saja mukhaffaf atau musaqqal. Yang mukhaffaf contohnya al-ana, yang musaqqal contohnya had. Seperti contoh yang sudah dibahas di muka. Wa minhuma ya'ti fawati aswar wa fi saman min hurubi ad-duhar fi kam asal naqsu hasruha urif. Termasuk mad lazim mutawal, yaitu mad yang berada di awal surah. Huruf 1 itu ketika dilepas menjadi 3 huruf yang tengah mati. Sedangkan jumlahnya huruf tersebut ada 8 yang terkumpul dalam ucapan Gainaldim kam asal naqso, yaitu kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Contohnya kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, mim, yasin, shad, qaf, nun, wa ma siwaha fatabailal alif. Huruf mad yang berada di awal surah yang selain 8 huruf di atas, maka huruf tersebut disebut mad tabi'i selain alif. Karena tidak ada huruf mad, maka tidak disebut mad tabi'i. Adapun jumlah huruf tersebut ada 8 yang terkumpul dalam lafaz hayyun thahir, yaitu ha, ya, to, ha, dan ro. Ya. Seperti contoh hamim, yasin, toha, alif lam ra. Wa yakun qad arda sukunu waqfan fa'adun kanasta'inu. Apabila terdapat huruf mad yang huruf setelahnya itu mati dan matinya bersifat baru atau karena waqaf, maka disebut mad arid. Seperti contoh Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Nasta'in. Sedangkan kadar panjangnya sama dengan mad jaiz munfasil. Demikianlah ya pembagian atau penjelasan dari mad serta bagian-bagiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang. Sekali lagi kami mohon maaf.